Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Ahyat dari kelas Etika Profesi Sistem Informasi di kelas SI 802. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Etika Profesi Sistem Informasi. Yang pertama, apa itu cybercrime? Jadi cybercrime adalah tindakan melawan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, sistem elektronik atau teknologi digital sebagai target alat maupun media kesehatan. Jadi ada tiga kategori utama cybercrime. Yang pertama adalah computer as target. Jadi menjadikan sistem sebagai sasaran, contohnya adalah hacking, ransomware, dan juga DDoS attack. Kemudian ada computer as tool, di mana teknologi itu digunakan sebagai alat, contohnya adalah online fraud, phishing, dan juga identity theft. Kemudian ada yang terakhir ada computer as medium, di mana internet itu menjadi media penyebaran kejahatan, contohnya seperti hoax, cyberbullying, dan juga pemerasan digital. Jenis-jenis cybercrime. Jadi ada beberapa jenis cybercrime dan juga modus dan juga dampaknya. Yang pertama adalah phishing yang bermodus link atau email palsu atau pesan palsu yang berdampak pada pencurian akun. Kemudian ada malware atau software berbahaya yang berdampak pada kerusakan atau pencurian. Eh, Kemudian ada ransomware yang bermodus pada enkripsi data yang berdampak pada operasional terhenti. Kemudian ada hacking dengan modus pengalihan akses tanpa izin yang berdampak pada pengambil alihan sistem secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian ada data breach, yaitu kebocoran database yang berdampak pada pencurian data sensitif. Kemudian ada juga online fraud, yaitu identitas atau transaksi palsu yang berdampak pada kerugian finansial. Kemudian ada DDoS attack, yang mana ini adalah dengan modus membanjiri server dengan request palsu yang berdampak pada layanan down. Kemudian ada cyber extortion atau ancaman pemerasan yang berdampak pada kerugian atau tekanan psikis. Kemudian ada deepfake fraud, yaitu identitas atau video AI palsu, kemudian berdampak pada manipulasi korban. Ada juga yang namanya peak butchering, yaitu manipulasi jangka panjang yang berdampak pada kerugian finansial yang besar. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari tipe cybercrime yang menargetkan sistem atau sistem as target. Nah, di sini ada malware, ransomware, dan juga hacking. Jadi malware itu adalah apa? Malware adalah perangkat lunak berbahaya atau dalam bahasa Inggris malicious software yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri data atau mengambil alih sistem komputer dan ponsel tanpa izin. Nah, tipe dari malware itu ada banyak, ada virus, ada kemudian worm dan lain sebagainya. Salah satu jenis malware adalah ransomware. Nah, ransomware ini adalah apa? Adalah sebuah malware yang mengenkripsi data kemudian meminta tebusan. Nah, metodenya bagaimana? Dimulai dari infiltrasi awal atau initial access, di mana penyerang masuk ke sistem korban menggunakan email phishing, tautan berbahaya, eksploitasi celah software, atau remote desktop protocol atau RDP. Kemudian menggunakan koneksi institusi atau command and control, di mana malware itu terhubung ke sebuah server pusat milik peretas untuk mengunduh modul tambahan dan menerima perintah lanjutan. Selanjutnya adalah penyebaran dan eskalasi atau lateral movement, di mana malware ini bergerak menyebar ke perangkat lain dalam satu jaringan lokal, serta mencoba untuk mencuri hak akses tingkat tinggi atau admin. Kemudian selanjutnya adalah enkripsi data, di mana ransomware memindai dan mengenkripsi file-file penting milik korban menggunakan algoritma tingkat tinggi sehingga tidak bisa dibuka. Selanjutnya yang terakhir adalah tuntutan atau tebusan extortion, di mana muncul file atau pesan instruksi saat komputer kita dinyalakan yang berisi ancaman serta permintaan tebusan uang dalam bentuk biasanya aset kripto Bitcoin agar kunci bisa diberikan dan file-file kita terbuka seperti itu. Nah, pencegahan hanya dengan apa? Dengan melakukan page management, dengan memasang antivirus dan juga firewall, kemudian MVA, kemudian list privilege, network segmentation, backup offline atau immutable, kemudian selanjutnya adalah melakukan penetration testing. Nah, eh, malware, ransom, dan juga hacking ini itu adalah sebuah akses ilegal, intersepsi perubahan data maupun gangguan terhadap sistem informasi, yang mana ini dapat berkaitan dengan ketentuan pasal 30 sampai 35 UU ITE bergantung pada modus dan unsur perbuatannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah phishing, social engineering, dan juga online fraud. Yang pertama adalah social engineering. Social engineering ini adalah apa? Adalah salah satu bentuk apa namanya eh,
cybercrime di mana pelaku ini melakukan manipulasi psikologi kepada korban agar korban sendiri memberikan informasi atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku. Kemudian selanjutnya adalah phishing. Phishing ini adalah sebuah cybercrime di mana pelaku membuat komunikasi atau website palsu, di mana ini tujuannya adalah untuk memperoleh apa? Username, password, OTP, one time password, PIN, data kartu, atau data-data pribadi yang lain. Nah, cara untuk mencegah tindakan cybercrime ini agar tidak menjadi korban adalah pertama menggunakan MVA atau 2VA atau two factor authentication. Kemudian jangan pernah memberikan OTP yang dikirim ke email atau ke dalam SMS ke orang yang tidak dikenal. Kemudian selalu periksa URL yang dikunjungi saat browsing di internet. Kemudian jangan mudah percaya pesan mendesak yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian juga selalu verifikasi melalui kanal resmi jika itu mengatasnamakan sebuah lembaga. Kemudian selanjutnya adalah edukasi keamanan digital. Nah, penipuan elektronik yang menggunakan informasi bohong atau menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian material dalam transaksi elektronik itu dapat berkaitan dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan memperhatikan unsur tindakan pidananya. Selanjutnya yang ketiga adalah data breach atau identity theft. Di mana data breach ini terjadi ketika data yang seharusnya dilindungi dapat diakses atau diperoleh pihak yang tidak berwenang. Contoh data yang dapat menjadi target adalah NIK, nomor telepon, email, password, data keuangan, data pelanggan, data transaksi, dan lain sebagainya. Kemudian identity theft atau pencurian identitas itu adalah tindakan kriminal di mana seseorang mencuri informasi pribadi orang lain untuk melakukan penipuan atau kejahatan atas nama orang tersebut. Nah, pencegahannya dilakukan dengan apa? Dengan metode enkripsi, kemudian juga akses kontrol, kemudian multifactor authentication tadi itu, kemudian data minimization, artinya data yang dikumpulkan itu harus sangat-sangat minimal oleh platform-platform yang berhubungan dengan data-data sensitif, kemudian juga audit log, DLP, backup system, dan juga monitoring log. Nah, akses tanpa hak terhadap informasi atau sistem elektronik itu juga melanggar sebetulnya apa ya eh, tidak begitu diatur di UU ITE, tapi justru soal data breach dan identity theft ini lebih diatur pada perlindungan data eh, pribadi atau UU DP nomor 27 tahun 2022. Selanjutnya adalah hoax dan cyberbullying. Hoax itu adalah sebuah informasi palsu atau menyesatkan yang disebar melalui media digital. Nah, informasi ini punya dampak yang signifikan. Salah satunya membuat kepanikan di masyarakat, merugikan secara finansial, kemudian yang sifatnya manipulasi terhadap opini masyarakat, dan juga berakibat kadang itu rusaknya reputasi sebuah lembaga atau orang. Selanjutnya, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah perilaku menyerang atau mengintimidasi seseorang yang dilakukan melalui media digital, contohnya ancaman, pelecehan, penghinaan, kemudian penyebaran informasi pribadi. Nah, cyberbullying dan hoax ini contohnya banyak sekali di Indonesia. Salah satunya mungkin yang paling baru adalah perihal apa namanya kasus pasien BPJS itu ya. Itu adalah salah satu cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Bagaimana cara mencegahnya? Jadi yang pertama adalah sebelum membagikan informasi, periksa dulu sumbernya, periksa tanggal informasi itu diterbitkan, kemudian bandingkan dengan sumber yang lain, dan juga jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan mengetik sesuatu yang belum bisa diverifikasi dengan sempurna atau dengan benar seperti itu. Nah, UU ITE itu mengatur beberapa bentuk informasi elektronik yang dilarang, termasuk salah satunya adalah informasi bohong atau menyesatkan dalam konteks tertentu ya. Kemudian serta ancaman melalui media elektronik ini juga diatur dalam UU ITE. Selanjutnya adalah cybercrime di era AI, kripto, dan juga platform digital. Nah, dari yang tadi ke yang sekarang itu ada perbedaan di mana di serangan atau cybercrime yang sekarang hingga ke masa depan itu yang awalnya menyerang sistem sekarang menjadi menyerang manusia. Cybercrime modern itu tidak selalu berbentuk hacking atau virus.
tapi juga pelakunya sekarang itu menggabungkan teknologi. Salah satunya teknologi generatif AI yang dimanfaatkan untuk membuat konten atau identitas palsu, membuat hoax itu mudah sekali dengan AI. Kemudian deepfake yang dimanfaatkan untuk memalsukan wajah dan video. Kemudian voice cloning untuk meniru suara korban atau orang lain dengan teknologi kripto menggunakan dana dan menyamarkan aliran uang menggunakan bot untuk menjalankan serangan secara otomatis, misal dalam metode DDoS atau denied of service seperti itu. Kemudian sosial media dengan mencari dan memanipulasi korban atau melakukan cyberbullying. Kemudian ada messaging apps di mana pelaku dapat menjalankan komunikasi dengan korban. Ada juga yang di dark web di mana data breach yang sudah dilakukan atau serangan data breach itu biasanya database-nya itu dijual di dark web dan juga di situ menyediakan beberapa layanan ilegal seperti menjual narkotika seperti yang ada di apa namanya dulu itu eh, salah satu yang terkenal di dark web itu adalah Silk Road. Nah, OJK sendiri memang mencatat ransomware dan malware dan juga phishing itu masih menjadi serangan yang dominan atau cybercrime yang dominan. Tapi perkembangan deepfake dan AI di masyarakat itu menambah kompleksitas ancaman karena kemungkinan penipuan digital itu dilakukan semakin meyakinkan dan dalam skala yang sangat-sangat besar. Salah satu contohnya adalah apa? Yaitu AI powered cybercrime, big budgeting scam. Big budgeting scam itu adalah penipuan finansial yang dilakukan melalui manipulasi hubungan dan kepercayaan korban dalam jangka waktu tertentu sebelum korban diarahkan untuk menyerahkan uang atau berinvestasi dan lain sebagainya. Pola yang umum dilakukan adalah pelaku menghubungi korban melalui media sosial atau dating app, kemudian pelaku membangun hubungan dan kepercayaan, kemudian memperkenalkan investasi atau trading atau kripto dan lain sebagainya. Kemudian korban diarahkan ke platform investasi palsu tersebut atau kripto atau yang lain sebagainya. Kemudian eh, platform tersebut menampilkan keuntungan yang sebenarnya fiktif dan lain sebagainya. Kemudian korban terus diminta untuk meningkatkan jumlah investasi dan ketika korban ingin menarik dana muncul berbagai alasan seperti pajak atau biaya administrasi dan lain sebagainya. Pelaku akhirnya menghilang setelah memperoleh dana korban yang lumayan besar. Nah, teknologi artificial intelligence itu membuat pelaku dapat menciptakan identitas palsu yang semakin meyakinkan. Pelaku itu dapat menggunakan deepfake video, kemudian memalsukan wajah ya, kemudian voice cloning untuk meniru suara seseorang, kemudian image generation untuk membuat profil palsu di apa namanya dating apps atau media sosial untuk menghubungi korban tadi itu. Nah, cara mencegah agar tidak terkena serangan cyber crime big butchering itu adalah satu, jangan percaya pada identitas yang ada di dunia digital. Selalu lakukan verifikasi terhadap satu, identitasnya. Siapa orang tersebut? Apakah identitasnya dapat diverifikasi? Kemudian, apakah klaim investasi atau janji-janji yang disampaikan itu masuk akal? Kemudian, apakah terdapat sumber independen yang lain terkait dengan informasi tersebut? Kemudian, apakah terkait dengan platform ya, apakah perusahaan atau platform yang ditunjukkan itu platform yang legal, kemudian apakah memiliki identitas dan izin yang jelas, kemudian saat melakukan transaksi kemana uang ini dikirim, apakah ke rekening atau ke wallet yang dapat diverifikasi atau melalui crypto wallet seperti itu. Intinya jika sebuah janji itu adalah too good to be true, most of the time it won't be true. Selanjutnya adalah crypto scam dan Web3 crime. Jadi kejahatan di ekosistem cryptocurrency ini sangat-sangat besar ya. Kenapa? Karena kripto itu memberikan transaksi yang cepat global, tetapi juga memberikan ruang bagi modus kejahatan baru. Di mana kalau transaksi di kripto itu kan anonim ya, anonim. Meskipun secara transaksi itu bisa dilacak, tapi pemilik dari crypto wallet sendiri itu sifatnya adalah anonim. Nah, jenis-jenis crypto scam yang ada itu adalah apa? Fake token misal. Misalnya sebuah token yang dibuat untuk meniru investor. Eh, banyak sih, banyak token-token seperti itu, bukan meme coin ya, tapi lebih ke memang token yang nggak ada utilitasnya sama sekali. Nggak ada utilitasnya, nggak ada komunitas yang mendukung koin tersebut. Kemudian rug pull. Rug pull ini adalah bagaimana? Yaitu metode pengembangan.
pengembang menarik likuiditas setelah investor membeli token. Jadi setelah tokennya naik, kemudian pengembang itu langsung menarik likuiditasnya sehingga tokennya akan ambruk dan tidak ada nilainya. Kemudian ada fake airdrop di mana korban ini diarahkan ke website palsu untuk mencuri akses kepada wallet kripto yang kita miliki. Kemudian ada wallet drainer di mana sebuah smart contract atau website itu digunakan untuk menguras akses dari wallet korban. Biasanya ini dilakukan menggunakan mekanisme smart contract ya saat kita berada di sebuah website Web3, kemudian kita menggabungkan smart contract-nya menyambungkan ke wallet kita. Kalau dengan metode wallet drainer ini, otomatis seluruh dana kita yang ada di wallet tersebut akan ditarik keluar. Kemudian crypto investment scam. Jadi pelaku menawarkan keuntungan kripto palsu seperti kalau dulu yang terkenal itu ada namanya BitConnect. BitConnect ini adalah crypto scam, investment scam yang sangat-sangat besar dan dulu terkenal ya. Kemudian ada pump and dump scheme di mana uh, harga aset itu dinaikkan secara manipulatif ya. Jadi mungkin ada orang yang bilang di channel atau mana itu yang memprediksi aset ini akan naik, kemudian asetnya betul-betul naik, tapi saat kita masuk, kemudian aset ini dijual karena memang sebetulnya yang memanipulasi harga, memanipulasi permintaan terhadap aset tersebut adalah orang ini. Itu adalah pump and dump scheme. Kemudian bagaimana cara mencegah crypto scam dan juga Web3 crime ini? Yang satu, pertama adalah jangan pernah mengkonekkan wallet ke website secara sembarangan. Kemudian selalu periksa smart contract yang berjalan. Kemudian jangan memberikan seed phrase atau private key wallet kita ke siapapun. Kemudian selalu verifikasi kontrak address. Kemudian jangan percaya pada guaranteed return. Kemudian gunakan hardware wallet untuk aset yang nilainya besar. Jangan disimpan di software wallet seperti itu. Nah, selanjutnya adalah judi online sebagai ekosistem cybercrime. Jadi, permasalahan judi online ini bukan hanya masalah perjudiannya, namun juga ekosistem kriminal judi online. Karena judi online itu dapat melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah website ilegal, kemudian bot, kemudian spam, fake account yang menarik orang untuk masuk ke lingkaran judi online itu, kemudian affiliate marketing, sosial media, kemudian payment mule, kemudian rekening penampungan, cryptocurrency juga, kemudian pencurian data pribadi, kemudian juga hacking atau malware di mana kadang website sebuah lembaga itu dihack untuk mendirect melakukan redirect ke website judol. Nah, itu adalah ekosistem yang ada di judi online. Jadi bukan hanya masalah judi, tapi judi online ini sebenarnya sudah menjadi sebuah ekosistem cybercrime yang sangat besar. Jadi aktivitas cybercrime-nya itu sangat-sangat masif dan juga sangat-sangat rumit. Pada tahun 2026 sendiri, Komdiki itu menemukan promosi judi online itu dilakukan melalui bot otomasi yang membanjiri kolom komentar di berbagai platform. Operasi tersebut itu telah meluas sekarang ke Instagram, TikTok, Facebook, X, dan bahkan di YouTube. Jadi ini adalah bahaya dari judi online sendiri. Kemudian selanjutnya, sextortion dan AI sexual deepfakes. Nah, sextortion ini terjadi ketika pelaku mengancam menyebarkan konten seksual atau konten intim untuk memperoleh uang atau keuntungan. Pemerintah pada tahun 2026 secara khusus di Komdiki itu menyebut sextortion atau pemerasan berbasis seksual ini sebagai salah satu bentuk kejahatan digital yang meningkat dan membutuhkan respon terintegrasi. Sementara AI sexual deepfakes ini adalah saat pelaku itu membuat AI deepfakes dari orang asli yang di deepfakes untuk melakukan atau berbuat tidak senonoh, kemudian digunakan untuk memeras si korban. Nah, caranya bagaimana? Pelaku dapat melakukan face swab, kemudian cari foto aslinya, di swab ke foto orang yang korbannya, kemudian atau AI image generation, misal foto seseorang, kemudian di generate untuk digunakan untuk eh, melakukan ekstorsi seperti itu. Kemudian ada yang namanya deepfake pornografi, voice cloning, fake intimate video dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya adalah jangan pernah mengirim
konten sensitif kepada orang yang tidak dipercaya. Kemudian kembali aktifkan multifaktor authentication, amankan cloud storage kita seperti Google Cloud atau iCloud, kemudian simpan bukti ancaman, kemudian jangan pernah menghapus chat. Selanjutnya adalah laporkan akun atau platform tersebut dan yang terakhir adalah jangan melakukan pembayaran secara gegabah meskipun ancaman pemerasannya mungkin sangat-sangat tinggi, tapi jangan pernah melakukan pembayaran secara gegabah. Nah, konteksnya dengan UU ITE dalam menghadapi cybercrime modern adalah UU ITE nomor 1 tahun 2014 sebagai perubahan kedua UU ITE tetap menjadi salah satu dasar hukum untuk menangani kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Namun, UU ITE sendiri itu tidak mengatur nama-nama teknologi seperti deepfake, crypto scam, dan lainnya itu secara spesifik. Yang dinilai itu justru adalah perbuatannya, caranya, tujuannya, dan juga akibat hukumnya. Maka jika kita lihat dari kacamata cybercrime modern, AI atau deepfake fraud ini sebetulnya ketentuan yang dapat relevan itu adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berisi tentang informasi bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Sementara kalau dalam kasus big butchering atau investment scam itu ada pasal yang sama, pasal 28 ayat 1 jika memenuhi unsur penipuan melalui informasi elektronik dalam transaksi. Kemudian ada crypto scam. Eh, ini masuk juga di pasal 28 ayat 1 serta masuk di aturan sektor keuangan atau apa namanya aset digital sesuai dengan kasusnya. Jadi case base ya seperti itu ya. Kemudian account takeover itu sesuai dengan pasal 30 yang mana akses terhadap sistem elektronik tanpa hak. Kalau data theft itu masuk ke pasal 32 yaitu tindakan tanpa hak atau informasi dokumen elektronik. Kemudian cyber extortion atau sextortion itu masuk ke pasal 27B di mana ada unsur pemaksaan atau pemerasan tertentu melalui informasi elektronik. Kalau ancaman digital itu masuk ke pasal 29 yaitu ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang secara langsung melalui sistem elektronik. Kalau manipulasi sistem atau data itu pasal 33 dan 35 tentang gangguan atau manipulasi terhadap sistem informasi dan elektronik. Jadi sebetulnya teknologi baru itu tidak selalu membutuhkan pasal baru. Oleh karena itu, eh, penanganan cybercrime modern itu perlu menggabungkan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan juga UU Kitab Hukum KUHP ya. Kemudian juga ada regulasi-regulasi sektor keuangan, aset digital, atau regulasi-regulasi terkait lainnya. Jadi demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.